Ya. Yang Pak Guru sebut itu adalah ketika terbit fajar sidik, yaitu fajar yang benar, nanti gambarnya ada di bawah, atau fajar yang sesungguhnya, yang setelah itu tidak lagi ada gelap sampai terbit matahari. Nah, sedangkan waktu duhur itu waktu ketika matahari berada di tengah, tergelincir sedikit ke arah barat sampai bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut. Waktu asar ya sesudah waktu duhur sampai tenggelam matahari. Waktu matahari dari tenggelam matahari sampai hilang ufuk merah, hilang syafaq ahmar namanya. Dan kemudian waktu sholat isya. Sholat isya adalah ketika selesai sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Mengenai jumlah rakaatnya, waktu subuh, sholat subuh itu terdiri dari 2 rakaat. Sedangkan duhur itu ada 4 rakaat. Asar terdiri dari 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Dan subuh 2 rakaat. Nah, ini dan juga jumlah bilangan sholat. Nah, ini yang tadi Bapak maksud. Nah, ini yang di sebelah yang ini yang Bapak ada kursornya. Nah, ini contoh fajar. Contoh fajar. Nah, yang di tengah ini, yang ini itu ada tulisan Al-Fajru As-Shodiq. Ini fajar shodiq. Nah, ini yang dimaksud fajar shodiq. Nah, kemudian yang sebelahnya, sebelah kanannya adalah fajar kadhib. Apa bedanya, Pak? Fajar shodiq itu adalah fajar yang sinar putihnya itu menyeluruh. Dan setelah sinar putih itu terus nanti sampai terbit matahari. Sedangkan fajar kadhib ya itu adalah fajar yang menjulang ke atas ufuk. Nah, beberapa menit setelah itu dia hilang. Nah, makanya disebut fajar bohong, fajar kadhib. Nah, itu bohong. Kemudian yang sebelah kiri, nah ini ada tulisan cahaya merah yang biasa muncul menjelang matahari terbenam. Ini namanya syafaq. Ya, saat itulah selesainya sholat asar dan masuk sholat maghrib. Biasanya yang kalau pernah naik lotok di pelabuhan itu kalau menjelang waktu maghrib itu kelihatan merah-merah itu. Nah, selanjutnya berikut ini adalah daftar gerakan daripada di dalam sholat. Ya, ada takbiratul ihram, ada berdiri tegak, ada gerakan ruku, ya, gerakan ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk antara 2 sujud atau iftiroshi, ada duduk tahiyat akhir atau tawaruk, ada salam. Nah, ini gerakan-gerakan di dalam sholat yang harus kalian ketahui. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini namanya gerakan apa? Ada yang bisa menyebutkan? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Takbiratul ihram. Nah, pintar. Ini namanya gerakan takbiratul ihram. Ya, yaitu mengangkat kedua tangan. Ya, ini ada 2. Ya, perhatikan yang di atas ini. Yang pertama, tangan sejajar dengan pundak. Ya, dengan pundak sini. Nah, sejajar di sini. Yang kedua, lebih tinggi sehingga ini lurus kepada daun telinga. Nah, ini lurus kepada daun telinga atau seperti ini. Ya, sama saja. Nah, ini gerakan takbiratul ihram dan posisinya mata melihat ke tempat sujud. Ya. Dan gerakan takbiratul ihram ini bersama gerakan takbiratul ihram ini apa yang kita lakukan? Yaitu membaca takbir. Nah, membaca takbir. Yaitu
Allahu Akbar. Nah itu. Dan usahakan lafadz Allahu Akbar itu terdengar oleh telinga kita. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai tidak ngomong sama sekali. Nah, tidak boleh. Harus terdengar suara kita. Allahu Akbar. Imamnya harus bisa terdengar oleh makmumnya. Itulah dimulainya kita melaksanakan sholat. Dan kemudian ketika takbiratul ihram ini juga di hati sambil membaca niat. Niatnya bagaimana? Ya niat kalau saya mau sholat duhur 4 rakaat, Allahu Akbar, itu di dalam hati. Jadi sambil Allahu Akbar. Nah itu di dalam hati sambil dibaca niat atau berniat atau berkeinginan akan menjalankan ibadah. Nah, ini pertama takbiratul ihram dan ini gerakan pembuka. Gerakan pembuka sholat adalah takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sedekap, ya, berdiri tegap dengan sedekap. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah meletakkan tangan kiri di atas perut atau dada dan tangan kanan di atasnya. Nah, itu sedekap, bersedekap. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini ada 3 cara. Yang pertama begini, ya, jadi begini. Yang kedua seperti ini. Nah, itu seperti ini. Tangan kanan, ibu jari telunjuk menggenggam pergelangan tangan kiri. Nah, selanjutnya yang ketiga seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini 3 cara kita di dalam bersedekap. Kemudian selanjutnya, nah di dalam ketika kita bersedekap, apa yang kita lakukan? Selanjutnya di sini nanti kita akan membaca doa iftitah, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya membaca surat pendek atau pilihan. Nah, 3 hal ini yang kita lakukan ketika berdiri sambil bersedekap. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan sholat dulu. Nanti, setelah PTS, Bapak akan menjelaskan bacaan-bacaannya. Nah, kemudian selanjutnya ruku. Ruku. Nah, di sini ada 3 gambar. Kalian perhatikan di ini bagian ini yang Bapak kasih tanda warna merah. Nah, Bapak ganti warna merah. Nah, gambarnya jangan ini, gambarnya ini. Nah, Bapak ganti warna merah. Oke, lihat. Nah, ini tangan. Nah, tangannya itu menggenggam, dibuka, 5 jarinya dibuka. Kemudian menggenggam lutut. Selanjutnya, ketika posisi ruku, ya, ini posisinya seperti ini. Nah, lihat. Ya. Membentuk siku 90 kah? 45 derajat ini. Ya. Jadi punggung harus lurus rata. Ya, punggungnya harus rata. Nah, ini. Punggungnya rata ini dengan sejajar dengan kepala. Nah, ya. Ini juga sama, kakinya juga sama. Jadi direntangkan, ya, diluruskan kakinya. Ini ruku. Jadi kalau diistilahkan ruku itu berarti kegiatan apa? Membungkukkan badan, tangan menggenggam lutut, nah, mata memandang ke tempat sujud. Nah, ya, membungkukkan badan yang ini, ya, yang ini.
kemudian lutut menggenggam yang sebelah sini, dan kemudian mata memandang ke bawah. Nah, ini matanya lurus ke tempat sujud. Nah, ini tuh matanya ke tempat sujud. Nah, selanjutnya adalah setelah itu ada sebetulnya i'tidal. Nah, di sini i'tidal. Bapak tulis dulu di sini sebentar. Tadi ruku sudah ya. Selanjutnya i'tidal. Nah, i'tidal. Nah, Bapak hapus dulu penjelasan ini. Oke. Oke. I'tidal itu apa? I'tidal itu ya adalah gerakan bangun dari ruku atau gerakan berdiri tegak setelah ruku. Nah, itu i'tidal. Jadi harus diingat-ingat. Jadi kalau di takbiratul ihram ada berdiri, ya inilah sudah berdiri lagi. Gerakan bangun dari ruku ya atau gerakan berdiri tegak setelah ruku. Ini namanya i'tidal. Nah, namanya i'tidal. Jadi prakteknya ya berdiri. Berdiri. Berdiri tegak biasa seperti ini. Selanjutnya setelah i'tidal adalah gerakan sujud. Nah, di sini Bapak memiliki beberapa gambar. Ya. Nah, ada beberapa gambar. Bapak tuliskan gambar-gambar itu. Ini posisi sujud yang ini. Ya, posisi sujud pertama. Kemudian lihat pada tangannya, ya, sikunya, tangan siku ini, ya, lihat ini tangan. Nah, dinaikkan tangannya. Nah, juga dilihat pada yang kedua ini, yang di bawahnya, gambar di bawahnya. Nah, gambar di bawahnya, lihat juga posisi sujud sama, ya. Lihat juga telapak tangannya, lihat juga kakinya. Nah, bagaimana telapak tangan, bagaimana kaki, silahkan lihat di gambar sebelahnya, sebelah kanan. Gambar paling atas. Gambar paling atas ini, lihat kedua kakinya dirapatkan atau ditemukan. Ya, ini cara sujud yang pertama. Cara sujud yang kedua juga boleh kakinya ini dibuka. Kakinya dibuka. Nah, cuman gambarnya tidak ada ini. Kakinya dibuka. Sedangkan yang ketiga ini ketika tangan ini ya, perhatikan tangan yang ini. Nah, ini. Nah, Bapak ganti warna yang terang. Warna kuning. Kuning dulu. Kuning. Nah, ini. Dari tangan seperti ini. Nah, coba lihat. Nah, seperti ini tangannya. Ya. Jarinya ditutup, dirapatkan. Nah, terus posisinya seperti ketika kita takbiratul ihram. Nah, Allah seperti ini. Jadi begitulah nanti nempel di tempat sujud. Nah, ini gerakan sujud. Ya, gerakan sujud yaitu kalau kalau dijabarkan sujud itu ya, penjabarannya adalah ini sujud adalah meletakkan dahi, meletakkan 7 anggota badan ke lantai atau tempat sujud. Ketujuh anggota badan itu apa saja? Nah, ketujuh anggota badan tersebut adalah 1. Dahi ini. 2. Telapak tangan kanan. 3. Telapak
tangan kiri. 4. Lutut kanan. 5. Lutut kiri. 6. Ujung jari kaki kanan. 7. Ujung jari kaki kiri. Nah, ditekuk. Kalau ujung jarinya nanti ditekuk. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ketujuh anggota badan. Nah, hidung bagaimana, Pak? Hidung ada yang mengharuskan nempel, ada pula yang hanya menjadikan kesempurnaan daripada sujudnya. Tapi yang yang diarahkan itu supaya ke 7 tulang ini, ya. Sebab nanti kalau hidung kasihan nanti hidung yang pesek, yang tidak ada misalnya, maka akan kesulitan untuk sujudnya. Tapi juga kesempurnaan daripada sujud itu dengan supaya hidung ditempelkan ke lantai. Nah, ini tentang sujud. Kemudian setelah sujud adalah duduk antara 2 sujud atau yang juga dikenal dengan duduk iftirash atau juga duduk tahiyat awal. Nah, ya. Karena 1 rakaat itu ada 2 sujud. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, begini posisi sujudnya, posisi duduk antara 2 sujud. Ya, lihat pada kaki, tangan, kemudian pandangan. Nah, ini posisi tangan seperti ini, ya. Posisi tangan begini. Oh, hilang ini. Nah, ini posisi tangan, ya. Posisi tangannya lihat. Ini enggak bisa dianuk ini. Kemudian posisi kaki. Nah, ini kaki sebelah kanan ini. Ya, kaki sebelah kanan. Nah, lihat posisi sempurnanya dari belakang. Dan juga pandangan mata, gambar paling bawah, ini lihat garis-garis panah hijau. Nah, mata melihat ke jari telunjuk. Ini nanti ketika tahiyat akhir. Ya, ini nanti tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal atau duduk antara 2 sujud, tidak ada mengangkat jari tangannya. Nah, kaki kirinya mana, Pak? Kaki kirinya menjadi tumpuan untuk duduk. Ya, kaki kiri menjadi tumpuan untuk duduk. Nah, ini duduk antara 2 sujud atau yang disebut dengan duduk iftirashi atau juga duduk tahiyat awal. Nah, selanjutnya duduk tahiyat akhir. Posisinya kurang lebih sama dengan duduk tahiyat awal atau iftirashi. Namun perbedaannya lihat di gambar yang Bapak tunjuk ini, yang Bapak besarkan ini. Nah, lihat kaki mana kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri yang tadinya diduduki menjadi berada di bawah kaki kanan. Ya, jadi kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Lihat prakteknya dilihat. Nah, seperti ini. Kemudian tangannya, ya, tangan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu jari telunjuk diangkat. Illallah. Ketika mengucapkan illallah diangkat. Dan kemudian posisi ibu jari dan jari-jari yang lain bagaimana? Lihat pada gambar ini yang Bapak besarkan. Nah, diantaranya seperti ini, ya. Jadi membuat lingkaran. Nah, seperti ini bisa, seperti ini juga bisa, begini juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Baik. Kemudian gerakan terakhir adalah gerakan salam. Apa itu gerakan salam? Gerakan salam adalah gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini gerakan salam. Nah, ketika gerakan ini sudah
laksanakan, maka artinya kita sudah selesai menjalankan ibadah sholat. Nah, jadi pertama gerakan sholat adalah takbiratul ihram, yang terakhir adalah gerakan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Inilah gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Nah, oke. Nanti foto-foto ini akan Bapak share, ya. Silahkan nanti bisa dilihat-lihat. Nah, selanjutnya untuk tugas hanya menyimak video penjelasan ini saja, ya, menyimak video penjelasan. Nanti ini Bapak rekam ini, nanti akan Bapak kirim ke YouTube seperti biasa. Baik, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi nanti untuk materi PTS ya adalah pelajaran pertama semester 2, kemudian pelajaran yang kedua selanjutnya pelajaran ini tentang gerakan sholat. Itu materinya. Untuk bacaan belum ya. Untuk bacaan belum. Ya, untuk bacaan nanti setelah PTS. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya sudah pada hadir. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya. Pak. Ya, Bapak. Saya mau bertanya. Oh, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Pak, saat mid semester nanti soalnya berapa? Soalnya pilihan ganda untuk kelas 1 2 berapa, Bu? Kelas 1 2 ya? Lupa saya. 20 kah? Oh iya. 20 soalnya pilihan ganda nanti seperti biasa ya. Insya Allah bisa, mudah-mudah, gampang-gampang ya materinya. Esainya nggak ada kah, Pak? Ya? Esainya nggak ada. Esainya tidak ada. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, masih ada yang mau bertanya? Enggak. Tidak. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Bapak mau mengecek yang hari ini kebetulan tryout kelas 6 ya. Ini tryout kelas 6. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.